Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa sanna bisunnatin ila yaumil qiyamah. Selamat pagi, siang, sore maupun malam semua yang menonton video ini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini saya akan melaksanakan tugas akhir mata kuliah dasar komputer dan pemrograman, yaitu mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah tersebut. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenal beberapa bahasa pemrograman. Langsung saja. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faiz Abdillah Zaki dengan nomor induk mahasiswa 03041282227068 dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2022, kelas B, Universitas Sriwijaya, kampus Indralaya. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya untuk kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Sebelum kita mengetahui beberapa bahasa pemrograman, alangkah lebih baiknya untuk kita mengetahui apa sih bahasa pemrograman itu. Di sini disebutkan bahasa pemrograman merupakan untaian kata-kata berupa instruksi atau perintah-perintah yang biasanya terdiri dari banyak baris yang bisa dimengerti oleh komputer. Dengan singkatnya, bahasa pemrograman adalah bahasa yang kita gunakan untuk memberi perintah kepada komputer, dan tentunya bahasa tersebut dapat dimengerti oleh komputer. Baik, di sini dijelaskan bahasa pemrograman ini wajib dikuasai oleh seorang developer agar dapat membangun sebuah aplikasi atau software. Dan untuk membuat aplikasi tertentu, maka digunakan juga bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang akan dibuat tersebut. Lalu, jumlah bahasa pemrograman ini sangat banyak. Dari sekian banyak bahasa pemrograman yang ada saat ini, tentu saja developer tidak menggunakan seluruh bahasa pemrograman yang ada. Mereka hanya menggunakan satu atau dua bahasa pemrograman dalam melakukan developing software. Dari sini kita mengetahui bahwa bahasa pemrograman tidak hanya satu, melainkan ada banyak sekali. Dan dari banyak tersebut, tidak semuanya digunakan oleh developer untuk membuat sebuah aplikasi ataupun software, melainkan hanya satu atau dua yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang akan dibuat tersebut. Next. Nah, di sini disebutkan contoh-contoh bahasa pemrograman. Ada Java, C, PHP, Visual Basic, Python, C++, JavaScript, C Sharp, Objective-C, ActionScript. Di sini disebutkan contohnya hanya 10, tapi masih banyak bahasa-bahasa pemrograman yang lain seperti Ruby, Node.js, dan lain sebagainya lah. Banyak pokoknya. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas beberapa bahasa pemrograman saja. Next. Nah, bahasa yang pertama yang akan kita bahas adalah Java. Java merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai platform, dari mulai PC sampai perangkat mobile. Bahasa pemrograman ini awalnya dikembangkan pada The Green Project pada tahun 1991 oleh Sun Microsystem, yang kemudian dilepas pada Oracle. Nama Java sendiri dipilih karena salah seorang pendiri Java, yaitu James Gosling, sangat menyukai kopi murni yang langsung digiling dari mesin giling, yang biasa kita sebut dengan kopi tubruk, di mana kopi jenis ini berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Bahasa pemrograman ini memiliki beberapa kelebihan seperti bisa berjalan di sistem operasi yang berbeda-beda. Kemudian bahasa pemrograman ini, yaitu bahasa Java ini, termasuk ke dalam pemrograman OOP atau pemrograman orientasi objek, sehingga programmer lebih mudah dalam menyusun program menggunakan bahasa ini. Dan juga kelebihan dari Java ini adalah dia juga memiliki library yang lengkap atau perpustakaan yang lengkap, sehingga akan sangat memudahkan para programmer. Next. Lalu bahasa yang kedua adalah bahasa C. Bahasa C ini termasuk bahasa pemrograman tertua yang pernah ada. Bahasa pemrograman C ini dikembangkan dari sekitar tahun 70-an. Pembuat bahasa C adalah Dennis Ritchie. Bahasa C menjadi
menjadi bahasa pemrograman yang populer di Indonesia karena hampir sebagian besar perguruan tinggi jurusan IT ataupun lembaga kursus pemrograman menggunakan bahasa ini untuk dipelajari pertama kali sebelum mempelajari bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Dan tentunya bukan tanpa sebab bahasa C ini menjadi dasar untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Karena memang bahasa C ini merupakan bapak ataupun induk dari bahasa pemrograman yang lain seperti C Sharp, Java, C++, dan lain-lain sebagainya. Di atas ini kita bisa melihat contoh penggunaan bahasa C pada MyCompiler. Yang di sebelah kiri itu kita bisa lihat codingannya. Codingan dari bahasa C tersebut, dan yang sebelah kanan output itu adalah ketika codingan tersebut kita runkan, maka yang muncul di web adalah yang output tersebut. Baiklah, next. Lalu bahasa pemrograman yang selanjutnya adalah PHP atau PHP Hypertext Preprocessor. PHP merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di Indonesia. Selain karena gratis, PHP banyak digunakan karena bahasa pemrograman ini merupakan server-side scripting yang memang dirancang untuk membangun website dinamis. Selain itu, banyak website-website ternama seperti Facebook, WordPress, ataupun Dict yang menggunakan PHP dalam pengembangannya. PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Ledroff. Seperti yang kita lihat di atas kanan di sini ada contoh penggunaan bahasa PHP ini di MyCompiler. Seperti yang tadi, sebelah kiri adalah codingannya dan sebelah kanan adalah output, atau ketika codingan tersebut kita runkan, maka yang muncul di web adalah seperti yang di kanan tersebut. Next. Bahasa pemrograman yang selanjutnya adalah Visual Basic. Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft. Bahasa pemrograman ini menawarkan IDE visual dalam pembuatan software. Dan bahasa pemrograman ini dikembangkan untuk membuat software-software berbasis sistem operasi Windows. Visual Basic sendiri adalah keturunan dari bahasa pemrograman Basic. Mungkin itu saja bisa dijelaskan di Visual Basic ini. Next. Lalu bahasa pemrograman yang selanjutnya adalah C++. C++ merupakan bahasa pemrograman pengembangan dari bahasa C. C++ dan C memiliki sinteks penulisan yang hampir sama. Meski begitu, kedua bahasa pemrograman ini memiliki perbedaan pada penyelesaian masalahnya. Yaitu pada bahasa C, penyelesaian masalah dilakukan dengan membagi-bagi ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil lagi, atau bisa disebut bahasa pemrograman prosedural. Sedangkan C++ berorientasi pada objek, di mana permasalahan dibagi-bagi ke dalam kelas-kelas. C++ pertama kali dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup. C++ ini menjadi bahasa pemrograman yang populer karena banyak juga perusahaan-perusahaan software besar yang menggunakan bahasa ini untuk membangun softwarenya, seperti Adobe, Firefox, ataupun Winamp yang sekarang pengembangannya dihentikan. Kita bisa lihat di kiri bawah halaman ini ada cara penggunaan bahasa C++ pada MyCompiler juga. Ada codingan dan juga output. Bisa kita lihat bersama-sama di situ. Baik, next. Bahasa pemrograman yang selanjutnya adalah Python. Dalam tingkatan bahasa pemrograman, Python termasuk bahasa yang tingkat tinggi. Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang dapat membangun aplikasi, baik itu berbasis web ataupun berbasis mobile. Bahasa Python ini termasuk ke dalam bahasa pemrograman yang cukup mudah bagi pemula, karena bahasa tersebut mudah untuk dibaca dengan sinteks yang mudah untuk dipahami juga. Banyak perusahaan besar menggunakan Python dalam pengembangannya seperti Instagram, Pinterest, dan RDO. Python juga digunakan oleh para pengembang Google, Yahoo, dan juga NASA. Kita lihat di atas ini ada cara penggunaan Python. Di sini pada MyCompiler, sangat simple. Terlihat sangat simple, bukan Python ini. Bahasa Python ini hanya print, buka kurung, tanda kutip, tutup kurung. Nah, di situ ada outputnya, sama semua ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya berbeda bahasanya saja. Oke, next ke bahasa yang selanjutnya, itu JavaScript. Nah, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Netscape. Penggunaan JavaScript saat ini kebanyakan terdapat pada pengembangan web. Dengan JavaScript ini kita bisa membuat web yang interaktif dan menarik. Nah, sebelum kita menggunakan
JavaScript biasanya web yang kita buat itu tidak terlalu interaktif dan tidak terlalu menarik di mata manusia. Tapi ketika kita menggunakan JavaScript ini, ketika kita bisa menggunakan JavaScript ini dengan sebaik mungkin, maka web yang kita buat tadi bisa menjadi lebih interaktif dan menarik di mata media. Itulah fungsi dari JavaScript tersebut, membuat web kita menjadi interaktif dan juga lebih menarik. Nah, di Indonesia sendiri terdapat grup Facebook yang membahas tentang JavaScript ini dengan nama JavaScript Indonesia. Grup yang beranggotakan lebih dari 10.000 orang ini masih aktif loh sampai sekarang. Wow. Baiklah, next. Ada bahasa yang selanjutnya itu C#. C# adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft. C# ini menggabungkan prinsip dari C dan C++. Jadi, prinsip dari C dan C++ ini digabungkan, maka jadilah C# ini. C# ini banyak digunakan untuk mengembangkan software yang menggunakan platform Windows. Di sini ada contoh penggunaan C# pada MyCompiler. Seperti yang sebelumnya, sebelah kiri adalah codingan dan sebelah kanan adalah output atau codingan yang telah di-run. Maka akan muncul di web seperti yang di kanan tersebut. Baiklah, next. Mungkin ini bahasa pemrograman yang terakhir ya yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu ActionScript. Nah, ActionScript sendiri adalah bahasa pemrograman yang dibuat berdasarkan ECMAScript yang digunakan pada pengembangan situs web dan perangkat lunak menggunakan platform Adobe Flash Player. ActionScript juga dipakai pada beberapa aplikasi basis data seperti Alpha5. Bahasa ini awalnya dikembangkan oleh Macromedia, tapi kini sudah dimiliki dan dilanjutkan pengembangannya oleh Adobe yang membeli Macromedia pada tahun 2005. Di sini bisa dilihat lambang ActionScript ya. Contoh lambangnya. Baiklah. Nah, mungkin sekian presentasi tugas akhir mata kuliah dasar komputer dan pemrograman dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya dan juga dari syaitan, dan bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.